Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat semua ya anak-anak. Untuk yang tadi bilang lapar, tolong ditahan sebentar ya. Kita pembelajaran terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita kembali untuk melakukan pembelajaran online materi tarikh. Mata pelajaran tarikh, materi hari ini adalah mengenai sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, ibu absen terlebih dahulu. Anifa? Tidak ada. Anti? Tidak ada. Ilham Aji? Tidak ada. Oh iya, keluar. Indah Mukti juga. Iskandar? Hadir, Bu. Iskandar hadir. Laita Muti? Hadir. Baik. Leni Apriliana? Sepertinya belum bisa bergabungnya. Maulana? Oh ya, Maulana juga belum bisa hadir. Muhammad Sarif? Tidak ada. Niken Ayu? Tidak ada. Nurdin? Nurdin? Tidak ada juga. Enggak ada, Bu. Pinky? Tidak ada. Syafira Rida? Hadir. Surya? Tidak ada. Wayan? Tidak ada. Ada, Bu. Oh iya, Wayan Fendi, mohon maaf. Namanya Wayan Fendi ya, bagus sekali. Ya, Widya tidak ada, Tegar juga tidak ada, Vicky juga tidak ada. Baiklah, di sini yang ada Iskandar, Laita Muti, Syafira Rida, dan juga Wayan Fendi. Nanti bilang pada temannya jika masuk, tolong beritahukan nama dan salam terlebih dahulu, lalu beritahukan nama supaya ibu bisa mencatatnya. Baiklah anak-anak, kemarin kita, mohon maaf, ini materi kita yang pertama yaitu sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia pada semester ganjil ini. Laita Muti. Halo Laita. Iya, Bu. Menurut kamu Islam yang ada di Indonesia ini dibawa dari mana? Dari Arab. Dari Arab. Apa namanya? Pendapat kamu kenapa bilang dari Arab? Itu, Bu. Jadi buktinya ya dari perdagangan Arab. Ya. Di Indonesia sudah ditemukan bukti bahwasanya ya udah ada kerajaan Islam di zaman 8 Masehi. Iya, cerdas. Selanjutnya Iskandar. Iskandar, Islam yang ada di Indonesia dibawa oleh para penyebar agama Islam ini dengan cara bagaimana? Apakah dengan cara kekerasan atau dengan cara damai? Ya, kenapa? Kenapa pendapat kamu? Ya. Terus bibir pantai, terus ada juga warna pisau. Ya, cerdas. Ya, bagus. Selanjutnya, Fendi. Fendi? Iya.
apakah Islam yang berkembang di Indonesia langsung berkembang dari Sabang sampai Merauke begitu saja, ataukah melalui ada tahapan-tahapannya? Ada tahapannya. Ya, bentar. Kalau boleh tahu, apa saja tahapannya, Pendi? Apakah sudah tahu? Tidak tahu. Yang lain, adakah yang ingin menjawabnya? Iya, Bu. Siapa ini? Laita. Ya, silahkan Laita. Iya, bertahapkan itu dari pesisir melalui perdagangan. Nah, selain dari perdagangan kan ada yang melalui pernikahan. Nah, dari pernikahan itu kan ada yang menikahi kalangan masyarakat pribumi ataupun dari putri-putri raja. Nah, sedangkan kita tahu nih kalau raja itu orang yang sangat berpengaruh. Jadi itu dari kalangan pedagang itu sendiri, kemudian naik kasta sampai ke raja. Iya, Raja yang luas. ya, cerdas Laita. Baiklah, terima kasih atas jawaban dan pendapatnya. Baiklah, kita mulai pembelajaran yang mengenai sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Silahkan kalian amati gambar yang ada di depan kalian. Mohon maaf, yang pertama tertera di layar HP kalian adalah makam Sultan Malikus Saleh, dan gambar yang kedua adalah peta penyebaran Islam di dunia. Sekarang berikan pendapat kalian mengenai kedua gambar ini. Apa hubungannya dengan materi kita hari ini? Sebentar, Bu. Baik, silakan. Ibu tunggu. Ini masih loading. Oh, masih loading. Kasih lihat. Sinyalnya jelek, Bu. Nggak kedengeran. Ada yang ingin memberikan pendapatnya? Ya, silakan sebutkan nama. Laita Muti Fauzia. Ya, silakan Laita. Ini makam makam Sultan Malikus Saleh. Itu kalau nggak salah ada kemiripan pada batu nisannya yang dari Persia, itulah sebabnya makanya Islam disebut-sebut berasal dari Persia. Ya, terus gambar yang kedua bisa memberikan pendapatnya? Gambar yang kedua kurang jelas, Bu. Gambar kedua adalah penyebaran agama Islam di dunia. Itu ada dari benua Amerika, benua Eropa, dan di Indonesia. Baiklah, juga kurang jelas yang ini. Peta penyebaran dakwah Islam di Nusantara, sama aja. Kalau yang Laita bisa? lumayan. Ya, silakan. Kalau yang ini kan udah kelihatan itu dari garis merahnya. Kalau penyebaran Islam tuh dari pinggir-pinggir pulau, jadi pinggir-pinggir pulau itu kan pesisir pantai. Ya mungkin bisa juga dari perlayaran-perlayaran yang menunjukkan pantai-pantai di seluruh Indonesia dan Nusantara itu. Ya, terima kasih atas pendapatnya. Teman-teman, adakah yang ingin memberikan pendapatnya ataupun menyanggah dari pendapat Laita? Silahkan. Sepertinya ada yang baru masuk, siapa? Asik aja nih, Masya Allah. Baiklah. Kita lanjutkan sebentar ya, Nak ya. Karena ini sudah bergabung. Baiklah, mengenai sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia, kita akan mempelajari apa saja. Yang pertama, kita akan mempelajari teori masuknya Islam ke Indonesia. Lalu, yang kedua, kita akan mempelajari juga mengenai strategi penyebaran Islam di Indonesia. Selanjutnya,
kita juga akan mempelajari fase penyebaran Islam di Indonesia. Setelah itu, kita juga akan mempelajari materi mengenai perkembangan Islam di Indonesia. Jadi, proses masuknya Islam ke Indonesia dari dahulu sampai saat ini masih di dalam perdebatan para ahli. Mengapa demikian? Apa yang mereka perdebatkan? Mereka memperdebatkan bahwa proses masuknya Islam di Indonesia ini berbeda-beda pendapat, yaitu seputar 3 tema, yaitu kedatangannya, siapa yang membawanya, dan waktu kedatangannya. Yang pertama adalah jalur masuknya Islam di Indonesia. Jalur masuknya Islam di Indonesia ini menurut para ahli melahirkan 4 teori. Sebenarnya ada banyak teori, akan tetapi yang paling kuat itu ada 4 teori. Apa saja itu? Yang pertama adalah teori Gujarat. Menurut teori ini, Islam baru masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi. Teori ini dicetuskan oleh Dr. Snow Groen dan juga Pignapel. Beliau berdua adalah seorang antropolog dari Belanda pada masa penjajahan. Menurut beliau bahwa teori Gujarat ini Islam dibawa oleh para pedagang dari Cambay, Gujarat, India. Alasannya apa? Alasan dari dicetuskan teori ini adalah yang pertama adanya batu nisan makam Raja Malik Saleh yang pertama tadi yang dituliskan angka tahun 686 Hijriah atau 1297 Masehi dengan menggunakan nisannya ini mirip dengan nisan dari Gujarat, India, maksudnya bahan nisannya. Selanjutnya, batu makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur juga memiliki kemiripan dengan batu nisan dari Raja Malik As-Saleh ini. Teori yang kedua adalah teori Arab. Menurut teori Arab, Islam ini masuk ke Indonesia langsung dari Mekah, Arab, sebagai pusat agama Islam semenjak abad ke-7 atau 8 Masehi atau awal Hijriah. Jadi menurut teori ini, Islam secara langsung dibawa oleh Muslim yang berasal dari Mekah, kemudian mereka itu melakukan pelayaran sampai ke Indonesia. Para pakar yang mencetuskan teori ini ada banyak. Yang pertama ada Thomas Arnold, Hamka, Azumazdi Azra, dan lainnya. Bukti dari teori ini apa saja? Yang pertama, dari segi bahasa dan tradisi, seperti pada kata dan tradisi bersila yang kita sering lakukan ini sebenarnya sering dilakukan juga oleh bangsa-bangsa Arab. Dan ini merupakan salah satu tradisi dari bangsa Arab. Yang kedua, makam Fatimah binti Maimun di Leran, Jawa Timur. Teori yang selanjutnya adalah teori Persia. Menurut teori ini, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi di Sumatera, yang pusatnya ini ada di Samudra Pasai. Teori ini menitikberatkan pada tinjauannya terhadap aspek kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Indonesia, yang dianggapnya memiliki kesamaan dengan yang ada di negara Persia. Tokoh pencetusnya adalah Hussein Jaya Ningrat. Alasan dari dicetuskan teori Persia ini adalah contohnya adanya peringatan 10 Muharram atau hari Asyura atas meninggalnya Hasan dan Husain, cucu Nabi Muhammad, yang beliau ini sangat dijunjung oleh para kaum Syiah yang berada di Persia. Selanjutnya di Sumatera juga terdapat upacara tabwik atau tabut yang di Pulau Jawa ini ditandai dengan pembuatan bubur syura. Kemudian adanya kesamaan konsep ajaran Sufisme yang dianut Syekh Sri Dinar dengan Al-Hajjaj yang merupakan salah seorang sufi besar di Prancis. Sekarang sedang azan, kita dengarkan azan terlebih dahulu.
kita lanjutkan kembali teori yang selanjutnya, yaitu teori Cina. Pada teori ini mengemukakan bahwa ajaran Islam ini telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi, masa di mana agama Islam ini baru berkembang. Kemudian orang Cina ini telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam ini sudah dikenal di Indonesia. Jadi pada masa Hindu-Buddha, etnis Cina atau etnis Tiongkok ini telah bergabung atau berbaur dengan penduduk Indonesia, terutama melalui kontak dagang. Maksudnya adalah bahwa teori Cina ini mengemukakan saudagar-saudagar dari Cina ini datang ke Indonesia dengan membawa agama Islam. Lalu, materi kita yang selanjutnya mengenai strategi dakwah Islam di Indonesia. Dakwah Islam di Indonesia ini tidak serta-merta langsung mendapatkan hasil, langsung diterima begitu saja oleh masyarakatnya. Seperti kita ketahui bahwa Islam sebenarnya merupakan salah satu agama baru di Indonesia. Karena sebelumnya di Indonesia sudah ada agama Hindu dan agama Buddha yang sudah dianut oleh masyarakatnya. Sehingga para penyebar agama Islam ini menggunakan daya dan upayanya bagaimana Islam ini bisa berkembang dan berkembang di Indonesia. Apa saja strateginya? Yang pertama itu dari jalur perdagangan, lalu dari jalur perkawinan, pendidikan, kesenian dan budaya, serta dari jalur tasawuf. Sebelum Ibu teruskan, adakah yang ingin bertanya? Tidak ada? Baiklah, Ibu lanjutkan. Kenapa? Ya Bu, cuma ada dua. Aku sama Pendi. Muridnya. Ini yang satu, tiga. Mungkin sedang sinyal atau keluar, tidak apa-apa. Nanti dia semoga teman kalian kembali lagi ke room ini. Baiklah, yang pertama itu dari jalur perkawinan. Dari jalur perkawinan ini, proses penyebaran Islam di Indonesia banyak dilakukan melalui pernikahan antara para pedagang Muslim dengan wanita di Indonesia. Para pedagang Muslim ini yang tertarik dengan para wanita di Indonesia ingin menikah dengan wanita tersebut apabila wanita tersebut ini mau untuk masuk Islam. Jadi mereka mensyaratkan wanita tersebut untuk masuk Islam. Nah, setelah itu apabila dia sudah masuk Islam, otomatis keluarganya nanti anak keturunannya akan beragama Islam, diajarkan oleh ayahnya. Jadi itu dari jalur perkawinan. Selanjutnya dari jalur pendidikan. Para ulama ini banyak mendirikan lembaga pendidikan Islam. Di lembaga pendidikan Islam inilah para ulama semakin menguatkan posisi agama Islam dengan pengajaran-pengajaran keislaman. Salah satunya yang para penyebar agama Islam awal lakukan di Indonesia adalah dengan mendirikan pesantren. Di pesantren inilah para orang awam ini belajar mengenai seluk-beluk agama Islam. Dan pesantren ini dari jalur pendidikan ini sampai dengan saat ini bisa kita lihat masih ada. Dan semoga sampai kapanpun pesantren akan tetap hidup. Lalu dari jalur perdagangan, adanya kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 Masehi. Seorang musafir dari Portugis bernama Tom Pires menceritakan bahwa penyebaran Islam antara tahun 1512 sampai dengan tahun 1515 Masehi meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa hingga Kepulauan Maluku. Beliau juga menyatakan bahwa pedagang Muslim banyak yang bermukim di pesisir Pulau Jawa yang saat itu masih menganut agama Hindu dan Buddha maupun animisme dan dinamisme. Selanjutnya, para penyebar agama Islam ini berhasil mendirikan masjid-masjid dan mendatangkan para ulama
dari negerinya. Misalkan saja para saudagar dari Arab, mereka mendatangkan para alim ulama dari Arab begitu, sehingga jumlah umat Islam itu semakin bertambah banyak. Dari jalur kesenian dan budaya, para tokoh penyebar agama Islam ini mengajarkan Islam menurut bahasa dan adat istiadat setempat. Sebagian besar nama-nama mereka telah melegenda, seperti contohnya adalah para wali songo yang menyebarkan Islam melalui jalur kesenian dan budaya di Jawa. Penyebaran Islam melalui kesenian dan budaya termasuk yang paling banyak mempengaruhi masyarakat, seperti wayang, sastra, dan berbagai kesenian yang lainnya. Pendekatan ini dilakukan untuk menarik perhatian masyarakat sehingga tertarik pada ajaran-ajaran Islam yang dibawa para penyebar agama Islam. Contoh dari jalur kesenian ini adalah adanya wayang, terus dari sisi sastra itu adanya hikayat, babat Jawa, dan sebagainya. Kemudian dari seni arsitektur seperti terlihat pada bentuk masjid-masjid peninggalan para wali songo, seperti Masjid Kudus. Nah, itu masih termasuk akulturasi awal. Kemudian seni ukir juga terdapat banyak di masjid-masjid Jawa dan juga kediaman-kediaman para sultan. Selanjutnya, Islam dibawa ke Indonesia juga melalui jalur tasawuf. Jadi, mereka para tasawuf atau sufi. Jadi, sufi itu adalah orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Jadi, mereka sudah memberikan hidupnya ini kepada Allah dengan mempelajari agama-agama Islam secara mendalam. Mereka dengan sukarela mengajarkan para penduduk lokal mengenai berbagai hal, termasuk juga mengenai agama Islam dan juga ilmu-ilmu lainnya. Mereka ini sangat memahami penduduknya. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka ini merakyat begitu. Ketika menyebarkan agama Islam, mereka dari bawah, dari kalangan bawah, sehingga mereka tahu bagaimanakah kondisi yang sesungguhnya terjadi di masyarakat. Para sufi ini memiliki sifat dan budi pekerti yang luhur sehingga memudahkan mereka bergaul dan memahami masyarakat secara mendalam dan luas. Islam di Indonesia tidak serta-merta hadir begitu saja dan tidak serta-merta berkembang sampai dengan saat ini. Sebelum Ibu melanjutkan materi, sampai di sini adakah yang ingin bertanya? Tidak ada. Tidak ada. Baiklah, Ibu lanjutkan. Fase penyebaran Islam ini dibagi menjadi 3. Fase kesultanan, fase penjajahan, dan juga fase pergerakan dan organisasi Islam. Yang pertama adalah fase kesultanan. Pada wilayah yang sedikit sekali tersentuh kebudayaan Hindu-Buddha, seperti di daerah-daerah Aceh dan Minangkabau di Sumatera, di Banten dan Jawa, ajaran Islam ini berhasil mempengaruhi kehidupan sosial dan politik para penganutnya, sehingga di daerah-daerah tersebut agama Islam dapat menampilkan diri dalam berbagai bentuk. Maksudnya di sini adalah di Nusantara ini sudah terdapat kerajaan-kerajaan. Nah, para penyebar agama Islam ini menyasar para raja, sehingga raja ini akan memeluk Islam terlebih dahulu. Kemudian diikuti oleh para keluarganya. Karena rajanya sudah Islam, keluarganya ikut. Setelah keluarganya memeluk Islam, lalu diteruskan oleh para rakyatnya. Kemudian setelah rakyatnya Islam, lalu disebarluaskan lagi kepada kerajaan-kerajaan kecil yang merupakan wilayah kekuasaan dari kerajaan besar tersebut. Fase yang kedua adalah fase penjajahan. Fase penjajahan ini sejak kedatangan Sunan Kudus yang ditugasi menjadi penasehat urusan pribumi, pemerintah Hindia Belanda lebih berani untuk membuat kebijakan mengenai Islam di Indonesia. Jadi Islam di Indonesia ini sebenarnya sudah ditakuti oleh Belanda.
dan mereka mencari berbagai taktik supaya mereka bisa mengelabui orang-orang Islam. Bagaimanakah rahasia agar orang Islam ini bisa ditaklukkan? Menurutnya, beliau mengemukakan gagasan yang dikenal dengan politik Islam. Dibagi menjadi 3 kategori, yaitu bidang agama murni, bidang sosial masyarakatan, dan bidang politik. Ketiga bidang inilah yang sangat kuat kaitannya dengan masyarakat Islam. Kemudian fase pergerakan dan organisasi Islam. Persaingan antara organisasi dan partai-partai politik saat itu mengakibatkan putusnya hubungan antara pemimpin Islam, yaitu santri, dan para pengikut tradisi Jawa dan Abangan. Pada kalangan santri lahir gerakan pembaharuan di Mesir yang memproklamirkan rasionalisme Barat dan fundamentalisme Islam. Hal ini telah menimbulkan perpecahan sehingga pada kalangan Muslim ini terdapat 2 kubu, yaitu cendekiawan Muslim dan juga para kiai atau ulama tradisional. Selama pendudukan Jepang, kaum Muslim dari para kelompok nasionalis, karena mereka ini berusaha menggunakan doktrin-doktrin agama supaya memuluskan tujuan perang. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Baiklah, Ibu lanjutkan. Perkembangan Islam di wilayah Nusantara. Jadi Islam berkembang ini melalui berbagai tahapan wilayah, tidak serta-merta langsung semua wilayah dapat Islam semua. Yang pertama, perkembangan Islam di Sumatera. Berdirinya kerajaan Samudra Pasai pada awal abad ke-13 merupakan sebuah bukti masuknya Islam di Sumatera. Selain kerajaan Samudra Pasai, masih ada kerajaan Melak dan kerajaan Aceh. Selanjutnya, perkembangan Islam di Kalimantan. Penduduk asli Pulau Kalimantan ini adalah para Dayak, para suku Dayak. Selanjutnya, selain suku Dayak, ada pula suku Banjar. Memasuki abad ke-17, Banjarmasin, Kalimantan menjadi bandar perdagangan yang ramai. Hal ini terjadi dikarenakan adanya tindakan kerajaan Mataram yang menyerang dan menghancurkan kota-kota di pantai utara Jawa, sehingga para pedagang pindah secara besar-besaran ke Makassar dan Banjarmasin. Sampai dengan awal abad ke-18, orang-orang Banjar ini yang sebelumnya mereka telah menuntut ilmu ke Mekah, tidak banyak nampak di masyarakat. Usaha penyebaran agama Islam langsung dari Mekah tersebut masih belum nampak, dan kemudian dimulai pada pertengahan abad ke-18 yang dilakukan oleh seorang ulama kelahiran Martapura, yaitu beliau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliaulah yang kemudian memprakarsai lahirnya gerakan-gerakan penyebaran agama Islam di Pulau Kalimantan. Yang selanjutnya, perkembangan Islam juga ada di Sulawesi. Jadi menurut catatan dari perusahaan dagang Portugis yang datang pada tahun 1540, di saat mereka datang ke Sulawesi, di pulau itu sudah ada pemukiman Muslim di beberapa daerah meskipun belum terlalu besar. Namun, jalan dakwah ini terus berlanjut sampai dengan menyentuh raja-raja di kerajaan Goa di Makassar. Jadi, menurut catatan mereka, pada tahun 1540 sebenarnya sudah ada perkampungan Muslim di Indonesia. Akan tetapi, mereka hanya menuliskan catatan tersebut dalam catatan singkatnya. Nurdin, tidur ya? Nurdin? Masih dengar suara ibu, nak? Dengar, Bu.
Baiklah, kita lanjutkan kembali. Tidurnya sehabis pelajaran ini ya, Nak. Yang selanjutnya adalah pusat-pusat dagang, pusat-pusat dakwah yang dibangun oleh kerajaan Goa. Pada proses selanjutnya ini telah melanjutkan dakwah sampai dengan ke wilayah-wilayah Sulawesi yang lainnya, sampai di kerajaan Bugis, Wajosopeng, Cindereng, Tanete, Luwu, dan Palopo. Islam berkembang juga di Maluku. Maluku merupakan salah satu daerah di wilayah timur Indonesia. Kerajaan Ternate merupakan kerajaan terbesar di kepulauan ini. Islam masuk ke wilayah ini semenjak tahun 1440, sehingga pada saat Portugis ini mengunjungi Ternate pada 1512, Raja Ternate yang pada saat itu Bayangullah, yang merupakan raja muslim. Kerajaan lain yang saat itu juga menjadi bukti bahwa adanya Islam di kepulauan Maluku ini adalah kerajaan Tidore, yang wilayah teritorialnya ini cukup luas, meliputi sebagian wilayah Halmahera, pesisir barat kepulauan Papua, dan sebagian pesisir kepulauan Seram. Ada pula kerajaan Bacan dan Jailolo. Jadi di Maluku ini terdapat dua kerajaan besar, yaitu Ternate dan Tidore. Jadi menurut catatan ini, Ternate dan Tidore ini sudah Islam pada saat mereka mengunjunginya. Setelah dari Maluku, kita melihat perkembangan Islam di Papua. Beberapa kerajaan di Kepulauan Maluku yang wilayah teritorialnya sampai ke Papua, contohnya adalah tadi kerajaan Tidore, menjadikan Islam masuk Papua lebih mudah. Banyak kepala suku yang pada saat itu di bawah wilayahnya ini sudah menjadi Muslim. Pada periode ini, berkat dakwah yang dilakukan kerajaan Bacan, banyak kepala suku di Pulau Papua ini yang lebih banyak memeluk Islam. Akan tetapi, dibandingkan wilayah lain, wilayah Papua ini paling sedikit atau paling lambat dalam penyebaran agama Islam. Setelah dari Papua, kita beralih ke Nusa Tenggara. Dari Nusa Tenggara, kita bisa melihat Islam masuk ke wilayah Nusa Tenggara sejak awal abad ke-16. Hubungan Sumbawa yang baik dengan kerajaan Makassar membuat Islam turut berlayar ke Nusa Tenggara. Sampai saat ini, jejak Islam ini masih bisa dilacak di Pulau Nusa Tenggara ini. Contohnya dengan meneliti makam seorang Bali asal Makassar yang terletak di kota Bima. Jadi bisa disebut seluruh penduduk Bima ini sebenarnya pada saat itu sudah Muslim. Jadi Islam masuk ke Lombok, kemudian orang-orang Bugis datang ke Lombok dari Sumbawa, kemudian mengajarkan Islam di Lombok tersebut. Sampai dengan saat ini, beberapa suku kata di Lombok memiliki kesamaan dengan bahasa Bugis. Karena tadi orang-orang Bugis membawa agama Islam ke Lombok. Oke, sampai di sini adakah yang ingin bertanya? Silakan, adakah yang ingin bertanya? Tidak ada? Jika tidak ada, Ibu yang akan bertanya. Syafira, halo Syafira. Syafira? Ya. Syafira? Ya, Syafira. Sebutkan dan jelaskan salah satu teori masuknya Islam di Nusantara. Tadi teori masuknya Islam ada apa saja, Syafira? Teorinya, Syafira? Ya, teorinya. Mujarad, terus Ya. Terus? dari Arab, Persia, Gujarat,
Cina. Ya. Sekarang jelaskan salah satu teori itu. Yang Syafira bisa. Salah satunya teori apa? Adakah yang bisa menjelaskan salah satu teorinya? Baiklah, sepertinya Syafira out dari room. Candy? Ya. Halo Candy? Ya. Apa strategi dari penyebaran agama Islam di Indonesia? Apa saja strateginya? Fendi? Halo Fendi? Apa saja strateginya? Atau adakah yang lain? Saya Bu Ya, siapa? Laita. Ya, apa saja strategi penyebaran agama Islam di Indonesia? Ya, Dalam pernikahan, pendidikan, ajaran tasawuf dan kesenian budaya. iya, cerdas. Selanjutnya, Fendi, Ya. tadi ada berapa fase penyebaran agama Islam di Indonesia? Ada Ti? Ada 3. Ya, apa ya? Fase ke? Yang ngajar aja apa? Fase ke sul? Tidak bisa, adakah yang lain bisa menjawab? Baiklah, fase penyebaran agama Islam ada 3, fase kesultanan, fase penjajahan, dan juga fase reformasi. Anak-anak, adakah yang ingin menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Silakan, ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini? Jika tidak ada, baiklah, kami simpulkan pembelajaran hari ini. Kita telah mempelajari mengenai strategi dan sejarah masuknya Islam di Indonesia. Di Indonesia, sejarah masuk dan berkembangnya Islam itu dibagi menjadi 4 teori asal mula Islam di Indonesia. Yang pertama, teori Arab, yang mengumpulkan Islam berasal dari Arab. Lalu ada teori Gujarat, Islam berasal dari Gujarat India. Lalu teori Persia, yaitu Islam terdapat kebudayaan antara Islam di Indonesia dan di Persia. Lalu terdapat teori Cina yang mengumpulkan pedagang dari Cina yang membawa Islam di Indonesia. Selanjutnya, strategi masuknya Islam dan berkembangnya Islam di Indonesia ini melalui berbagai jalur. Ada jalur perdagangan, pendidikan, pernikahan, tasawuf, dan juga kebudayaan. Selain itu, fase penyebaran Islam di Indonesia ini dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase kesultanan, fase penjajahan, dan juga fase reformasi atau pergerakan. Selain itu, penyebaran agama Islam di Indonesia dilakukan tidak serta-merta menyeluruh langsung. Begitu saja kan, tetapi bertahap. Dan dimulai dari Pulau Sumatera bagian utara, dari Aceh atau yang kita ketahui dari Samudra Pasai, kemudian ke Jawa, lalu Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. Anak-anak, adakah yang tidak setuju dengan kesimpulan dari Ibu? Alhamdulillah, setuju semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita telah mempelajari materi mengenai sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Semoga materi ini bisa membuat kita semakin bersyukur pada Allah atas nikmat iman dan Islam yang kita miliki ini. Yang semoga kita berdoa nikmat iman dan Islam ini akan senantiasa melekat kepada diri kita hingga ke akhirat nanti.
Selain itu, anak-anak jangan lupa untuk senantiasa beribadah, baik itu ibadah mahdoh dan ghairul mahdoh. Jika kalian melaksanakan ibadah wajibnya, sholat, puasa, dan lainnya, jangan lupa untuk melaksanakan ibadah ghairul mahdoh untuk berbuat baik kepada orang lain. Bisa dengan berbicara jujur ataupun bisa dengan membantu orang lain. Dan juga pesan ibu untuk selalu berdoa dan berusaha untuk mengejar cita-cita kalian. Sebentar lagi UAS, jadi kalian harus jaga kesehatan kalian, jaga kesehatan baik fisik dan juga mental. Selain itu, jangan lupa untuk belajar dan berdoa. Senantiasa meminta doa kepada kedua orang tua. Anak-anak, adakah yang ingin disampaikan di pembelajaran hari ini? Tidak ada. Untuk tugas nanti akan di-share melalui grup WhatsApp. Jadi kalian nanti dibuka saja grup WhatsApp-nya. Pesan ibu, jangan lupa kalian untuk senantiasa belajar karena sebentar lagi akan UAS. Oke. Baiklah, terima kasih atas bergabungnya kalian di forum ini. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dari ibu. Kepada Allah ibu mohon ampun, dan kepada kalian ibu mohon maaf. Anak-anak, marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anak, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.